Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir menghadiri majelis yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Sebelumnya seperti biasa ya, saya kok kalau di sini tuh deg-degan terus ya. Jadi di jadwal ini sebelumnya beberapa minggu sebelumnya ya, cuma karena waktu itu bentrok, saya pikir alhamdulillah mungkin memang sudah jalannya. Saya nggak bisa. Ternyata dihubungin sama Pak Jalu, Pak Sabtu besok ya. Karena nggak ada halangan ya, nggak bisa kemana-mana ya, jadi harus hadir. Yang bikin saya agak berat tuh di sini gini sebenarnya. Biasanya kan ada dua alasan ya, dua alasan tuh seorang. Satu, orang itu ada pengetahuan yang cukup yang bisa dibagi. Yang kedua, orang yang memang pengamalan agamanya itu layak untuk kita teladani. Itulah yang harusnya duduk di sini. Kok kalau saya berkaca saya nggak dua-duanya gitu. Akhirnya karena sudah diplotkan ya sudahlah. Saya sih membahasakannya di sini sharing pengalaman beragama barangkali ya. Yang saya jalani seperti apa. Kemudian kalau ditembak-tembak gini saya browsing sana browsing sini, buka referensi sana buka referensi sini, meskipun ujung-ujungnya gini, ayat Al-Quran sekalipun apalagi hadis ya yang saya sampaikan itu bisa jadi ada penyimpangan deviasi dalam artian karena saya bukan ahli tadi ya, yang paling berhak menjelaskan maksud Al-Quran adalah Allah sendiri yang merupakan pemilik firman tadi ya, yang paling berhak menjelaskan hadis juga sama sebetulnya. Nah bahkan periwayatannya saja dipertanyakan ya, periwayatannya. Apalagi kalau sudah lewat kepala saya dan meluncur di mulut saya. Nah, kira-kira itu disclaimernya gitu. Jadi nanti apapun yang kita bahas di sini anggap saja itu menjadi pemicu ya, pemantik saja, sehingga nanti kita konfirmasi lagi di luar, kita baca lagi, kita dengar lagi, atau lebih bagus lagi kalau ada diskusi sebetulnya ya. Karena saya tuh kalau menghadiri forum diskusi terbiasa gitu ya, maksudnya enak kalau ada yang keliru atau salah bisa langsung dikoreksi gitu. Kalau ini kan nyari satu arah ya, jutrung kemana aja, ini agak khawatir nanti malah tidak baik. Oke, hari ini temanya adalah khawatir dan sedih. Khawatir dan sedih ini kata-kata yang paling sering kita dengar ya, dan ini juga sangat akrab dengan keseharian kita. Karena sebetulnya khawatir dan sedih ini komponen yang build up ya. Kita terlahir dengan membawa ini semua. Justru orang yang tidak punya kekhawatiran, orang yang nggak punya kesedihan itu aneh. Kita tidak aneh kalau kita punya sifat khawatir dan sedih. Dan bahkan khawatir dan sedih ini bukan cuma milik manusia ya, hewan juga sama. Kalau kemarin kita di musim kurban ada sapi menangis, keluar air mata, entah itu menangis apa ya, menangis gembira atau gimana, kan kita nggak bisa wawancarain hewannya ya. Nah kalau di manusia itu lebih mudah diidentifikasi. Tapi perasaan khawatir dan sedih ini juga yang membuat satu sisi ini bisa menjadi kekurangan ya, tapi satu sisi ini juga bisa membawa kebaikan ya. Karena ada kekhawatiran, karena ada kesedihan, maka kita ada preparation dan segala macam ya. Orang kalau nggak ada takutnya bahaya ya. Nyebrang di rel kereta, dia nggak tengok kiri kanan, nggak ada takutnya sama sekali. Kayaknya nggak panjang umurnya ya, kalau orang nggak punya takut sama sekali ya. Orang nggak punya khawatir sama sekali. Kesedihan juga nanti cenderung reflektif ya. Nah tinggal barangkali kalau orang sound engineering ya, dia kan menghadapi mixer yang banyak sekali tombol-tombolnya, fine tuningnya itu barangkali yang perlu kita pandai-pandai harus tahu kapan
mana yang barnya dinaikin, kapan yang mana barnya diturunin, sehingga ada keserasian ya, keharmonisan. Bahkan dalam kendaraan juga sama kan ya, antara kestabilan sama performa mesin itu harus dicari keseimbangan. Nggak bisa powernya saja ditinggikan tapi kelincahannya tidak. Nanti ada track-track yang butuh banyak power, ada track-track yang butuh banyak agility-nya ya. Nah, demikian juga halnya ini tentang tema kita yang bawa hari ini. Redaksi bahasa Arabnya dari khawatir dan sedih itu al-khauf wal huzn. Nah, nanti kalau udah dibawa ke sini kita akan akrab ya. Sering sebetulnya kalau kita baca Al-Qur'an kata-kata al-khauf dan huzn ini sering kita dengar. Khauf dan huzn ini kalau berlebihan dia bisa menjadi penyakit ya. Penyakit kejiwaan. Penyakit jiwa ya. Kalau penyakit fisik itu kelihatan, tapi kalau penyakit jiwa yang kelihatan adalah indikasinya ya. Sepintas bisa jadi nggak kelihatan. Tapi kalau orang terlalu murung, terlalu penyedih itu bahaya ya. Orang terlalu khawatir susah ya. Mau makan ngeri, mau keluar ngeri. Pada saat harusnya masuk ke jenjang pernikahan kekhawatirannya berlebihan, nggak menikah misalkan. Punya anak khawatir berlebihan, anaknya nggak boleh keluar. Sekolah juga sama, bergaul juga sama. Punya televisi, ada internet, khawatir, udah kan. Terus bisa susah tidur ya, kalau berlebihan ya. Nah, kekhawatiran tadi itu karena ada di setiap manusia, maka sebetulnya kekhawatiran itu adalah suatu potensi yang kalau dimanipulasi nanti bisa menjadi sesuatu yang sangat signifikan ya. Contohnya, bagi orang marketing, kekhawatiran itu menjadi senjata yang sangat menjual ya. Asuransi itu produk yang basisnya adalah kekhawatiran. Khawatir akan kesehatan, muncullah asuransi kesehatan. Khawatir pendidikan, ada asuransi pendidikan. Khawatir diserang negara tetangga, NATO datang. Amerika menawarkan bantuan senjata, pasukannya dikirim. Sama aja kayak preman ormas dalam skala internasional NATO itu, kira-kira seperti itu. Jadi kekhawatiran itu nah, dalam peperangan misalkan sniper itu satu orang membunuh satu orang katanya untuk menteror 1000, padahal yang dibunuh satu, tapi karena dalam senyap nggak tahu dari mana itu peluru, tahu-tahu ada prajurit satu meninggal, itu yang 1000 yang lain jadi waspada. Topinya harus baja, berjalan harus merunduk. Nah, lebih parahnya lagi sekarang perang betul-betul udah kayak game ya, pakai satelit yang membidik dari mana, yang mengarahkan senjata dari mana, tahu-tahu ada drone, bahkan ada senjata yang bisa mencari targetnya sendiri, dikendalikan dari jarak jauh. Kekhawatiran bertambah banyak lagi sekarang. Nah, dalam yang kita lihat sekarang, muncullah krisis-krisis yang kita lihat di dunia. Nah, krisis-krisis ini semakin menambah kekhawatiran kita lagi. Sekarang ada krisis pangan, makanan susah. Beritanya sih di Eropa katanya mulai ngantri, bulognya itu mulai keteteran di Eropa sana. Dipicu krisis energi lah. Ada yang bilang awalnya katanya pandemi disusul dengan krisis energi gas ya, karena konflik Rusia Ukraina, ditambah lagi dengan inflasi ya, sama itu sebetulnya berkelindan ya satu dengan yang lain. Nah, belum lagi yang sudah lama kita alami, climate, iklim, pemanasan global. Belum lagi kayak di Kalimantan, hutan misalkan. Orang hutan terancam dan banyak spesies-spesies lain yang kemungkinan bisa jadi anak cucu kita nanti sekian generasi hanya melihatnya di buku saja, di gambar-gambar saja, nggak ada hewan makhluk nyatanya ya. Krisis lingkungan juga. Kalau bicara lingkungan, kadang agak miris ya. Sudahlah kita hidup di dunia, di bumi yang bumi kita kan sangat fragile ya, sangat rapuh ya.
Kalau kita lihat di peta itu, kayak kita punya air satu bak, kita taruh daun, kita tuh kayak semut di atas daun itu. Pulau Jawa kan cuma, kalau ada ombak dari pantai selatan itu kan luar biasa rapuhnya ya. Belum lagi patahan, sesar, gempa, belum lagi di Krakatau sono. Kalau cerita teman saya di Bengkulu, katanya di Bengkulu itu setiap minggu pasti ada gempa. Dan setelah kita install aplikasi BMKG ya di handphone, itu notifikasi gempa hampir setiap hari, Bang. Apalagi kalau sepanjang dunia ya. Di Indonesia aja tiap minggu pasti ada gempa. Yang paling sering itu di Sulawesi, Palu ya. Arah-arah sana sama di. Jadi hafal ya. Cuma apakah penting kekhawatiran sebesar itu masuk ke dalam kepala kita setiap hari, setiap saat ya? Jadi semakin banyak tinggi teknologi, kekhawatiran kita semakin nambah, semakin banyak. Belum lagi misalkan ya plastik, sampah-sampah elektronik itu nambah PR lagi ya. Baru sampah pasar induk aja kita udah kewalahan. Padahal sampah organik kan harusnya mudah diurai ya. Sampah-sampah elektronik ini kan jadi racun-racun ya. Kalau kita lihat berita-berita yang enggak terlalu di permukaan, itu katanya negara-negara maju sana bayar buat buang sampah beracunnya di negara-negara yang di bawah. Ada satu pulau itu dibuat dumping, ngebuangin sampah-sampah beracun tadi elektronik. Entah kapan bisa diurainya ya. Itu yang nggak kelihatan di mata kita ya. Belum lagi yang kelihatan kayak misalkan sungai, aliran sungai itu warnanya nggak jelas. Dulu kalau di Bekasi itu ada namanya pabrik KBT, sampingnya ada sungai CBL ya kalau nggak salah. Warnanya hitam, baunya udah akrab. Itu tahun 90-an ya. Kalau sekarang sih baunya kayaknya nggak ada, pabriknya kayaknya udah ditutup deh kayaknya, berubah menjadi Universitas Bayangkara. Tapi hal-hal seperti itu di tempat lain pasti banyak sekali. Sehingga sekarang banyak anomali ya, air itu jadi agak aneh. Yang di belakang kampung kita ini tadinya sumbernya katanya ternak ikan. Tapi kesini banyak yang sudah tidak jalan lagi karena airnya sudah tidak menentu lagi, kesulitan air. Biasanya kayak gini kan krisis peralihan antara daerah agraris menjadi daerah industri. Dahulu di Bekasi itu awalnya sawah semua, ketika sawahnya berubah jadi perumahan, pabrik di mana-mana, berubah polanya. Anak-anak tuh nggak bertani lagi, lulus jadi kerja di PT, beralih semuanya. Sekarang dulunya sawah tempat main udah jadi perumahan semua, jadi kapling. Bekasi yang pinggir-pinggir dekat Jakarta udah mirip sama Jakarta. Cepat sekali perubahannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan di level orang yang beragama sekalipun, kalau kita baca surat Al-Insan ya ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dalam surat ayat yang ke-10 surat yang sama, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang berbuka masam penuh kesulitan. Jadi bahkan orang beriman pun ada ya rasa khauf tadi, ketakutan atau kekhawatiran. Di surat yang sering kita akrab baca kan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kita saat kita lapar dan mengamankan kita dari yang telah memberi makan mereka saat mereka lapar dan mengamankan mereka saat mereka merasa ketakutan, dari rasa khauf tadi, khawatir atau takut. Nah, ada satu frase yang sering kita temuin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka merasa bersedih.
Saya angkat ini karena gini Pak ya. Tadi kok hidup kita sering dihantui ketakutan. Padahal kita sering baca ayat ini, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Saya khawatir ya kalau ini tidak dikendalikan, jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang dijanjikan ini, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, apa yang enggak beres nih? Karena harusnya kalau kita benar-benar mengikuti Al-Qur'an, la khaufun 'alaihim, kita termasuk orang ini nih yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, wa lahum yahzanun. Dan nggak ada yang pantas membuat kita bersedih kecuali dalam kadar-kadar kepantasan ya. Nah, yang berlebihan ini yang jangan sampai. Ada Dr. Fadil Saleh ya, Samarrai kalau nggak salah, dia ahli bahasa. Dia menjelaskan gini, orang biasanya khawatir kalau dia terancam bahaya. Kalau orang tidak terancam bahaya, harusnya nggak khawatir. Ini rumus dasarnya secara bahasa ya. Kemudian, jika yang dikhawatirkan terjadi, barulah orang itu bersedih. Selama yang kekhawatiran tadi belum terjadi, dia selamanya menjadi potensi kekhawatiran. Jadi kesedihan adalah kekhawatiran yang terbukti, terrealisir. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi dari sisi definisi perkata ada rumus dasar seperti ini. Nah, sampai titik ini agak mudah kita pahamin ya. Ketika membahas ini, saya membaca satu artikel tadi yang ditulis oleh Dr. Fadil Saleh ya. Dia ahli nahwu ya. Ahli nahwu itu ahli bahasa ya. Saya pesantren S1-nya sastra Arab. Tapi membaca artikel itu sulit, Pak. Jadi kalau la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, terjemahannya kan sederhana ya, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kalau dianalisis secara kebahasaan dengan keilmuan yang decent, yang layak ya, ternyata penjelasannya akan lebih mudah kita bukan mudah kita pahami maksudnya ya. Ayat itu betul-betul kelihatan ketajamannya gitu. Kelihatan ketajamannya. Kadang-kadang kita menerjemahkan secara umum saja. Kalau kita balik lagi ke tentang terjemahan ya, alladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu aja kadang-kadang terjemahannya itu masih versi lama ya. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah itu udah sering dijelasin bahwa alaq itu tidak ada hubungan sama darah katanya. Itu kan definisi waktu SD, waktu kecil kita terjemahannya dihafalkan itu. Jadi alaq tidak ada hubungan dengan darah itu. Kalau ditarik secara kebahasaan, lampu itu kan menggantung ya, namanya mu'alaq. Nah, khalaqal insana min 'alaq, katanya dalam masa pertumbuhan awal embrio dia posisinya seperti menggantung, jadi min 'alaq, jadi bukan darah katanya. Jadi semakin kita dewasa, semakin ya Al-Quran itu perlu kita pelajari ya. Tidak serta-merta apa yang pernah kita baca waktu kecil ternyata itu apa adanya, ternyata bukan. Semakin kita pelajari lagi, makin banyak lagi yang harus kita pelajarin. Ya paling tidak dari artikel itu kayaknya sih saya nggak banyak menyerap. Yang saya bisa serap coba kita angkat di sini sebagiannya. Nah, kalau tadi orang beriman ada kekhawatirannya juga gitu. Sedangkan rumus kekhawatiran kan tadi ya, khawatir terhadap bahaya yang berpotensi menimpa kita. Kalau dia sudah terjadi maka dia menjadi kesedihan. Maka khawatir itu ke depan, kalau kesedihan cenderung ke belakang. Mengenang masa lalu kita sedih, tapi enggak ada kita mengenang masa lalu khawatir, enggak ada ya. Khawatir itu ke masa depan. Gimana ya anak saya nanti? Aduh gimana nih ya cicilan rumah misalkan. Aduh gimana nanti ya? Ke depan terus. Gimana besok pemilu ya? Gimana ke depan Indonesia ya? Gimana nih harga cabai naik terus ya? Terus. Tapi kalau ngeliat ke belakang, aduh dulu sekarang anak saya jangan kayak gitu lagi. Dulu sekarang jangan. Banyak kesedihan-kesedihan yang kita angkat. Nah, namun pada faktanya ya kalau kita masuk ke ayat sini, surat Hud ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Faminhum syaqiyyun, ada yang celaka, wa sa'id, dan ada yang berbahagia. Sampai sini kita masih khawatir juga, karena nanti belum terjadi kiamat kan ya. Tapi ada harapan ya. Ada harapan dalam artian enggak semuanya celaka hari akhirat nanti. Memang ada yang celaka, tapi ada juga yang bahagia. Nah, di sini mulai ada cahaya. Jadi hidup masa depan kita enggak suram-suram banget sebetulnya. Karena ada janji Tuhan di sini. Tinggal kita ikutin lagi misalnya. Ini akhirnya saya coba bikin tabel ya. Ada dunia dan akhirat, ada kondisi orang beriman dan ada kondisi orang kafir. Tabel ini jadi ceritanya gini. Kita balik ke atas dulu. Ini Pak, bagi yang ada basic bahasa Arabnya ya. La khaufun itu isim, kata benda. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Nah, yang bermasalah ini satu rangkaian ya. Walahum yahzanun itu fiil, bukan isim. Jadi si ahli nahwu tadi, doktor tadi, dia mencoba memahami ini sampai setahun lebih, hampir 2 tahun katanya. Saya baca, saya karena sore-sore pusing, semalam saya tidur, bikinnya alhamdulillah bangun jam 12. Dari jam 12 saya nyambung sampai tadi subuh, saya mencoba memahami satu artikel itu. Beliau ini dokter nahwu ini pusingnya hampir 2 tahun. Saya baca artikel 4 jam bolak-balik masih pusing juga. Karena banyak masalah dalam tanda kutip di sini ya. Jadi Tuhan memakai diksi ini itu enggak sembarangan katanya. Pertanyaan dia, kenapa tidak dibuat paralel la khaufun wala huznun misalnya? Atau kalau sama-sama fiil la yakhafu wa la yahzanu misalnya. La yakhafuna wa la yahzanun. Dikupaslah sama beliau itu. La sendiri macam-macam ya, ada la nafiyatun lil jins, ada la nafi biasa. Nafiyah lil jins itu gini. Ini lakito fil masjid, tidak ada satu ekor kucing pun di masjid ini. Itu nafiyah lil jins, enggak ada satu pun. Tapi kalau lakitu enggak ada kucing di masjid. Itu bisa ada kucing lain. Mungkin yang ditanya kucing hitam, lakitu fil masjid, enggak ada kucing hitam, enggak ada. Kucing putih bisa jadi ada. Nah, di sini la khaufun itu bukan la khaufa. Ada kekhawatiran ya. Tapi enggak semua kekhawatiran hilang ya. Tidak ada kekhawatiran tapi enggak semuanya habis, ada sisa kekhawatiran yang lain ya. Ini bolak-baliknya panjang Pak. Di artikel itu sampai berapa halaman tentang ini ya. Ya akhirnya saya sederhanakan mungkin yang dimaksud ini gitu. Jadi kita mulai dari orang beriman dulu ya. Orang mukmin di dunia ada kekhawatiran Pak. Kekhawatiran yang paling pantas dikhawatirkan orang beriman adalah kekhawatiran akan hari akhirat. Kekhawatiran akan akhirat, nasib kita di akhirat itu adalah kekhawatiran yang terpuji. Ini karakter yang seharusnya dimiliki oleh beriman. Nah, kekhawatiran selain akhirat harusnya tidak mendominasi. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjamin nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki mereka, bukan kamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa 'alallahi rizquha. Semua binatang melata dijamin oleh Tuhan rezekinya. Ngapain takut lapar misalnya? Tapi kan ada orang laparan ya. Ada orang laparan ya. Ini menarik, nanti ayat-ayat tadi itu akan dijelaskan lagi oleh ayat-ayat yang lain, sehingga kalau mau dibahas satu-satu Pak tentang khauf saja, seandainya saya diminta mengupas tentang khauf, entah berapa lama saya harus mencerna dan berapa bisa saya sampaikan di sini ya. Kemudian di akhirat walahum yahzanun. Jadi yahzanun itu kan kalau istilahnya fi'il mudhari Pak. Kalau setara dengan bahasa Inggrisnya present continuous kira-kira.
present tense. Dia sedang dan terus berlangsung. Itu yahzanun. Jadi tidak bersedih terus, enggak ada kesedihan selama-lamanya berketerusan gitu. Kekhawatirannya enggak ada, udah lewat. Ketika meninggal nanti kekhawatiran sama sekali enggak ada. Kesedihan pun kedepannya enggak bakal ada kesedihan sama sekali, karena selamanya orang beriman mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sedangkan orang kafir kebalikannya nanti. Mereka yahzanun selama-lamanya di akhirat nanti, dengan balasan atas perbuatannya tadi. Nah, karena tadi la khaufunnya bukan sama sekali tidak ada kesedihan ya, kekhawatiran. Orang kafir pun ada kekhawatiran mereka. Mereka khawatir dunia berlebihan, tapi mereka enggak khawatir akan akhirat. Karena mereka tidak percaya sama akhirat, mereka enggak khawatir sama. Sampai-sampai ketika membahas ini, dokter tadi menjelaskan, menganalogikan gini. Sama seperti anak kecil katanya. Anak kecil, anak yang baru belum kenal apa-apa, ngelihat singa enggak takut, Pak. Singa dipegang dikiranya kucing, karena dia enggak ngerti. Dia enggak paham kalau rel kereta itu lintasan kendaraan yang sangat berat, mobil ringsek, beton hancur, apalagi bayi. Anak kecil nyelonong aja di rel kereta, dia enggak ngerti bahaya. Orang kafir di sini tidak khawatir akhirat karena kebodohannya, karena tidak ngerti itu. Mereka nggak takut mereka. Tapi orang beriman takut karena orang itu mengerti, paham di sana. Jadi anak-anak malah kadang kebalikannya katanya. Anak-anak itu pas ngelihat boneka besar, boneka gerandong misalkan, atau ngelihat ondel-ondel kan besar mengintimidasi. Anak kecil bisa takut, Pak. Orang dewasa nggak takut kan? Karena tahu itu cuma mainan. Nah, orang kafir banyak yang takutan berlebihan terhadap takut miskin misalkan, takut bangkrut, padahal nggak mesti ditakutin itu. Banyak sekali yang harusnya tidak ditakutkan, tidak dikhawatirkan, tapi malah dikhawatirkan. Di sini perbedaannya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ketika di akhirat sedihnya tuh yahzanun, berketerusan terus karena nggak keluar di sana. Khalidina fiha. Orang beriman di akhirat ada jaminan tidak perlu bersedihan terusan. Bahkan nanti kita ketemu di slide selanjutnya, mereka tidak layak untuk disedihkan. Jadi orang beriman di akhirat itu gini, Pak. Kadang-kadang misalnya kita berdua nih sama teman, naik mobil beda, kita selamat, teman kita mendapatkan kecelakaan, kita sedih untuk teman kita kan? Kita enggak sedih untuk diri kita karena tapi kita sedih empati. Nah, kita dengan orang kafir, misalkan mudah-mudahan kita semua selamat dan orang kafir tidak, itu kita tidak layak sedih untuk mereka. Jadi kita betul-betul tidak memiliki kesedihan untuk diri kita ataupun untuk siapapun. Nah, ini surat An-Naml ayat 70, wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqim mimma yamkurun, dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi misalkan, aduh nanti pemilu banyak kecurangan lagi atau enggak nih, itu tidak boleh membuat kita sedih berlebihan. Wah nanti liberal Amerika pudar, tapi ancamannya Soviet kan komunis, sama aja dong, lolos dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jadi janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi apapun potensi kejahatan, potensi keburukan yang bisa ditimpakan oleh orang-orang kafir, nggak layak untuk kita sedihkan. Karena nggak seberapa sebetulnya, nggak seberapa. Nah ini kalau mau di-explore panjang banyak ya. Contohnya ya, kalau mau kita tarik padankan dengan ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira semudah itu kamu akan masuk surga padahal belum datang cobaan-cobaan?
kesulitan-kesulitan sebagaimana menimpa para rasul dan orang-orang sebelum kamu, sehingga Rasul itu berkata, kapan sih pertolongan Allah? Kalau Nabi aja sampai ngomong kayak gitu, nggak ringan berarti. Nabi aja ngomong, hatta yaqular rasul waladina amanu mahu, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah? Dan Nabi itu diusir, melihat sahabatnya dibunuh ya, ada yang ditombak dengan kejam, Bilal ditindih dengan batu. Kayaknya kita nggak segitunya ya. Tapi dibandingkan dengan akhirat, dunia ini kan nggak seberapa sebenarnya. Kalau kita mau ambil simplifikasi penjelasan ke sana aja, nggak layak dunia menjadi penyebab kesedihan kita, karena pendek sekali. Di internet ada aplikasi namanya Timeline kalau nggak salah Pak. Jadi pada masa pandemi kemarin, internet kan mendapatkan panggungnya ya. Kayak jamur di musim hujan, banyak sekali inovasi-inovasi di internet, dan salah satunya software Timeline tadi. Jadi itu Pak, softwarenya ada online, ada beberapa orang yang sudah mengisi timeline tadi, macam-macam ya. Ada yang menarik perhatian saya, ada orang yang membuat timeline peradaban manusia, kekuasaan Romawi, masa Islam, terus sama dia. Itu Pak, ada yang sampai ratusan tahun, ada yang hitungan ribuan tahun. Bahkan kalau nggak salah, estimasi lahirnya Adam juga ada sama dia. Isa lahir ada, Muhammad lahir. Itu kadang-kadang saya mesti zoom in dan zoom out untuk melihat durasi panjangnya dan untuk melihat detailnya. Nah, total yang sudah dia entry, kalau kita zoom out, kecil banget, nggak kebaca. Padahal itu hanya penggalan, kayaknya belum 1 juta tahun ya. Dan umur bumi ini entah sudah berapa juta tahun, dan entah kedepannya berapa tahun lagi. Lah umur kita berapa gitu. Kalau katanya Nabi ada yang usianya 900-an tahun ya, 950 atau berapa sih? Ada juga yang 500 tahun. Ada yang 100 lebih sekian sudah dinobatkan jadi umur panjang sekarang ya. Nah umur kita berapa? Jadi kata-kata ini sangat masuk akal ya kalau kita tarik penjelasannya ke sana. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ada jikanya. Jika. Kalau sampai titik ini, misalkan kita refleksi sejenak ya Bu. Satu sisi kita bisa maklum ya, dan jangan-jangan kita termasuk korbannya ya. Jadi terlanjur peradaban sekarang dicekoki dengan materialisme dari semua arah. Contohnya gitu. Anak-anak kan suka nonton film ya. Kita juga dari dulu suka nonton film. Dari film yang paling cemen sampai film yang paling canggih, yang paling sophisticated ada. Dari film yang paling murah pembuatannya sampai film yang paling mahal pembuatannya. Zaman sekarang kan mudah dilihat di YouTube. Itu kebanyakan ya, kebanyakan. Jagoannya harus menang. Menang itu artinya hidup. Hidup itu artinya dia berkuasa. Artinya dia punya uang banyak, punya perempuan-perempuan, anak segala macam. Definisinya itu. Definisinya itu. Dominan ya. Silakan perhatikan ya. Dan karena cenderung juga memang kalau film-film tragis itu nggak banyak peminatnya, orang nggak terlalu suka ya. Jagoannya mati, nggak seru, pasti jagoan mati. Nah ini nanti efeknya kemana-mana. Jadi gini ya, kadang kalau saya ngelihat anak saya gitu ya, jadi cara bapak ibu mendefinisikan kesuksesan, kuliah, sekolah harus paling bagus, nanti sekolah paling bagus, kuliah paling bagus, pekerjaan paling bagus, ujung-ujungnya gaji bagus misalnya. Terus saya seperti itu, nggak habis-habis, materi terus. Padahal
Misalnya orang kita ikutin fantasi kita misalnya. Nah, mulai dari muda lah. Kalau sudah agak tua kan udah banyak terbatasan ya. Saya aja ada gigi bolong dikit udah mulai agak sulit, Pak. Setiap habis makan daging pasti ada nyelip. Makan teri nyelip. Jadi setiap habis makan selalu keterbatasan mulai ada ya. Nah, misalnya ya, bagi yang lebih muda semuanya masih oke misalkan. Semuanya masih oke. Bisa makan apa saja. Kita mau makan apa? Paling aneh makanan dari laut ya. Berapa muatnya di perut kita? Pasti di antara kita mungkin sudah ada yang akrab ke yang all you can eat ya, misalnya kayak Hanamasa atau apa lagi. Itu kalau udah penuh itu nggak nimbat lagi. Sampai-sampai di umur kita seperti ini kan, apa sih enaknya hotel paling tinggi? Ya paling kasur empuk gitu doang. Paling wangi gitu doang ya. Paling AC ya gitu doang ya. Paling betap ya gitu doang. Makanan segala macam ya paling gitu doang. Jadi setelah dunia itu isinya begitu doang sebetulnya. Sampai-sampai bahkan lawan jenis sekalipun ya gitu doang. Apalagi gitu doang ya. Selesai hitungan berapa? Hitungan menit, ada yang di bawah hitungan menit. Sebetulnya gitu doang ya. Kalau seumur gini saya yakin lah refleksi itu udah sampai ya. Saya yang umur 43 aja ya gitu doang ya. Kadang kalau kita lihat ya, apapun pasti gitu doang ya. Nah tapi gitu doangnya itu dibuat seolah-olah karena mereka nggak yakin hari akhirat, gitu doang menjadi sesuatu. Selain dari arah film, arah lainnya misalkan apa bacanya, YOLO, YOLO itu you only live once. Banyak Pak lirik lagu kayak gitu, you only live once, kamu hanya hidup satu kali. Itu doktrin siapa aja? Tapi anak-anak kita nyanyi-nyanyi lagi gitu. One night stand misalnya, cinta satu malam, enak gitu lagunya. Tapi apa maksudnya cinta satu malam gitu? Ketemu sama orang asing berhubungan badan, udah pagi-pagi orang nggak kenal lagi, itu nggak ada hubungannya. Buat mereka penting kayak gitu karena hidup harus dinikmati. Karena buat mereka nggak ada kehidupan lagi setelah hidupan dunia. Jadi kesedihan dan kekhawatiran ini akan berhubungan erat dengan cara pandang dan keimanan kita ya. Tergantung kita mau tarik dari sudut mananya gitu. Maka lain kali kalau ada kondisi hati kita sedih atau khawatir, kita cek dulu ini layak disedihkan atau tidak, layak dikhawatirkan atau tidak. Saya masih ingat ketika dulu sekolah diceritain ada anaknya kiai pesantren itu yang kemalingan Pak. Ya pagi-pagi dia lapor sama pak kiainya, sama bapaknya kiai besar tadi. Dia bilang kerampokan, apa aja maksudnya kerampokan apa? TV hilang, disebutin hilang. Jawabannya pendek, untung bukan iman lu yang hilang. Untung bukan cuma iman lu yang hilang. Nah, berapa kali kita ngomelin anak kita, gara-gara apa kita ngomelin dia? Kalau gara-gara piring pecah kita omelin, kasihan banget. Karena itu nggak layak bikin dia sedih. Bawa motor jatuh, kita omelin maki-maki. Layak nggak lecetnya kendaraan itu membuat kita marah, melampiaskan, dan dia sedih sekian menit dan jadi memori mungkin puluhan tahun nggak hilang-hilang misalkan. Jadi ini balik ke cara pandang lagi ya. Menurut perilaku kita mungkin akan banyak terkoreksi dari sini. Layak nggak kita maki-maki saudara kita sehingga saudara kita jadi sedih? Kekhawatiran kita layak nggak? Ketika membahas tentang warisan, misalkan, ketika bicara sama tetangga tentang batian, gitu. Ketika bicara tentang hewan peliharaan yang nyebrang-nyebrang atau anak yang kadang gimana. Nah, frase la khaufun alaihim wa lahum yahzanun persis dengan susunan seperti ini terulang 12 kali ya, di Al-Qur'an. Untuk yang frase lain bisa jadi ada yang lain. Ini frase persis la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita angkat 3 saja ya dari antara ini.
Nanti sisanya dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Kalau dokter tadi bilang katanya satu saja kita menjalankan ini, kekhawatiran itu nggak ada. Apalagi kalau semuanya gitu. Ini bel habis ya. Kita percepat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini dialog Allah dengan Nabi Adam ya. Sengaja yang saya kuningin itu barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti. Karena kalau menerima dugaan berat kita, semua kita sudah menerima petunjuk itu. Tinggal apakah kita blok atau kita terima, kita baca dan kita lupakan, atau kita pahami dan kita ikuti. Nah, petunjuk ini, hudan ini banyak yang mengartikan sebagai agama, banyak yang mengartikan Rasul, para Nabi adalah petunjuk, dan Al-Quran sendiri mengenalkan dirinya kepada kita sebagai petunjuk kan ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita bicara Al-Quran Pak, di YouTube sekarang kan sudah sangat mudah terekspos ya. Banyak sekali orang yang menguji Al-Quran, menguji untuk menjatuhkan ya, tapi nggak ada yang bisa. Dan seringkali malah yang tadinya niatnya untuk menjatuhkan Al-Quran, malah dia sendiri yang tunduk dalam artian berserah diri di hadapan Al-Quran tadi. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan termasuk yang saya kutip artikelnya tadi, Dr. Fadil Saleh As-Samarai itu, saya penasaran siapa sih beliau ini. Saya cari di ensiklopedia, ada tentang biografi singkatnya, dijelaskan malah katanya beliau ini ada indikasi awal-awal mulanya ada kecenderungan ateis. Sampai-sampai ketemu dengan tulisan salah satu ulama besar, dia tertarik, akhirnya dia kembali ke Al-Quran dan diteliti dengan keilmuan kebahasaannya, jadilah dia malah makin membuat Al-Quran terang bagi kita. Nah, jadi kita baca Al-Quran saja belum jaminan Pak. Jadi harus kita ikutin. Apa yang kita ikutin? Ya kita kudu paham dulu. Kalau nggak paham, apa yang mau diikutin? Sulit ya. Bagaimana kalau level pemahaman kita pasti kan bertingkat-tingkat ya. Nah disitulah penghargaan terhadap yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Karena memang pemahaman pasti bertingkat-tingkat, berlapis-lapis ya. Ada yang bilang katanya, kalau sudah tahu jangan dilanggar karena dosanya lebih besar. Mendingan nggak tahu sekalian dong, dosanya lebih kecil. Orang bodoh dihukum karena kebodohannya. Orang berilmu dimuliakan karena ilmunya. Pilihan sih. Dan memang sebaliknya ya, kaburo maktan, orang tahu tidak diamalkan, nanti akan ada sanksinya tersendiri dari Tuhan. Nah tinggal pilihannya, apakah kita lebih tahan dengan kebodohan kita, atau kita kikis kebodohan kita, kita cicil ya, kita tambah perbedaran keilmuan kita ya. Karena kok makin belajar makin bodoh rasanya ya, makin banyak nggak tahunya gitu. Jadi kita fokus ke mengikutinya saja di sini ya. Nah mengikuti ini banyak. Tadi yang sekarang kan yang kita dapati langsung Al-Quran, kita pahami di Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat, tapi muhkamatnya jauh lebih banyak daripada mutasyabihatnya. Ayat-ayat yang clear, yang tidak debatable itu sangat banyak Pak. Jadi jangan khawatir. Kalau yang agak sulit, nggak khawatir, masih banyak kok yang clear yang bisa kita pahamin. Berinfak tuh clear, menghormati orang tua tuh clear, memaafkan tuh clear ya. Kalau ada orang berhutang, beri tempo itu clear. Kalau dia nggak mampu juga, lepaskan, bebaskan dari hutangnya, jangan ditagih-tagih, itu clear perintahnya. Menjauhi riba itu clear, banyak sekali clear. Jadi kita jangan fokus ke perdebatannya, kita yang clear-clear aja dulu. Kalau yang clear sudah habis, atau sambil menjalani yang clear, sambil kita mengikis yang mutasyabihat tadi. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih?
Karena level kapasitas kita lebih utamakan sebagai pengamal ya. Kecuali sama yang profesinya sebagai dosen, dia wajib kerjanya membuat clear segala sesuatu tadi. Tapi bagi kita yang di tataran seperti ini mengamalkan lebih utama. Paling setelah itu ya kita baca lagi hasil penelitian dokter-dokter tadi ya, para ulama tadi. Terus saja seperti itu. Ini Al-Baqarah ayat selanjutnya. Siapa lagi yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh. Di sini ada 3 komponen ya. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, hari akhir. Dan yang ketiga, beramal soleh. Jadi nanti akan jadi retorika kalau ada orang yang ngakunya beriman tapi nggak percaya akhirat. Retorika juga kalau iman hari akhirat tidak diikuti dengan perilaku soleh, amal baik. Nah soleh itu gini Pak, Bu. Bukan berarti anak soleh itu anak yang pakai peci sarungan terus baju koko ya. Soleh itu kalau kita balikan ke surat Al-Baqarah awal ya, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka bilang justru kami berbuat baik, justru kami memperbaiki bumi. Nah memperbaiki itu kata-katanya soleh tadi. Soleh bahasa yang lainnya adalah layak, solihun likulli zamani wa makanin, layak. Jadi kalau kita berbuat layak, berbuat pantas, kita memperbaiki, itulah amal soleh. Jadi jangan direduksi, amal soleh jangan dikurangi sebagai sholat, zikir, yang ubudiyah mahdoh, bukan cuma itu. Amal soleh adalah tindakan yang memperbaiki, bukan merusak. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik. Rusak itu karena penyimpangan ya. Nggak boleh minuman keras, dia minuman keras, akhirnya ada yang cacat. Maka perintah umumnya adalah jangan lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Apapun yang merusak itu haram. Apapun. Apa yang merusak? Definisinya berkembang tiap zaman. Karena itulah keharaman yang merusak itu berkembang terus. Zamannya belum ada teknologi, nggak ada video porno. Sekarang ada. Kalau itu merusak maka dia haram. Terus saya seperti itu. Nama-nama minuman keras banyak macamnya, tapi selama dia memabukkan, kullu muskirin haram, setiap memabukkan haram. Terus seperti itu. Definisinya adalah tidak merusak, tidak merusak. Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk ekologi ya alam. Kok sekarang susah cari ikan ya di sungai isinya sendal jepit bukan ikan lagi. Itu merusak. Maka seberapa peduli kita membuat sungai kita wajib bersih. Kadang malu ya kalau negara Islam kok mayoritas Islam kok sampahnya di mana-mana ya. Termasuk mengotori anak-anak ya. Mengotori fisik ataupun mengotori pikirannya, mengotori hatinya, banyak definisinya ya. Sampai-sampai dalam salah satu refleksi saya, manusia kan makhluk yang utuh ya, kita misalkan. Maka harusnya dalam kadar tertentu kita memiliki pengetahuan yang utuh tadi. Contohnya ya, semalas-malasnya kita sama masalah finance, keuangan, kita harus ngerti finance dalam pengertian dasar ya. Karena keluarga harus bisa mengelola keuangannya. Senyimpang-nyimpangnya kita nggak ada urusan sama psikologi misalkan. Tapi karena kita punya anak, kita harus ngerti sedikit-sedikit tentang psikologi mengasuh anak. Saya bukan guru agama, ya harus ngerti cara wudhu baik. Utuh ya, dan itu dicicil sepanjang umur kita, seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai liang kubur. Yang ayat yang terakhirnya yang berhubungan dengan ini adalah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah ini menafkahkan tuh gini Pak, bahasa Inggrisnya mungkin spend ya, membelanjakan. Semua orang tuh belanja Pak, semua orang belanja, nggak ada yang nggak belanja. Nah tinggal belanjanya di mana? Fi sabilillah. Ini sabilillah umum banget ya. Apapun karena Allah, maka masuk kategori ini, berinfak yang spend, yang mengeluarkan uangnya karena Allah. Karena Allah itu macam-macam ya, macam-macam. Orang bikin jembatan bisa karena Allah.
Orang mendirikan partai bisa juga karena Allah. Orang ke pasar bikin kios bisa juga karena Allah. Apapun, ini motif nih di dalam sih ya, hanya kita yang tahu. Nah, kalau masuk area sini, sebetulnya ini ada area reflektif ya. Kita nggak boleh menjudge orang lain, nggak boleh. Ini urusan Tuhan. Karena hanya Allah lah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat hati dan tindakan nyata kamu. Nah, area hati ini area Tuhan. Kita hanya melihat tindakannya. Motifnya apa ya? Itu urusan Allah. Sampai-sampai ada sahabat yang membunuh di peperangan, padahal orang itu sudah bersahadat. Ketika ditanya, "Kenapa kamu bunuh?" Dia mengucapkan kalimat syahadat untuk melindungi nyawanya. Dari mana kamu tahu itu? Kenapa engkau tidak belah saja hatinya, kamu lihat isinya? Enggak bisa. Maka muncullah kaidah nahnu nahkumu bizawahir. Manusia hanya bisa menghukum dengan zawahir, fenomena, fakta-fakta yang muncul di permukaan. Di luar itu bukan urusan manusia. Hakim enggak salah ya kalau enggak ada buktinya. Karena hakim hanya berpegang pada bukti. Karena kalau tidak pakai itu akan banyak fitnah ya, akan banyak orang yang main dihukum sembarangan. Sulitnya di situ. Nah, fisabilillah ya. Jadi kalau kita punya pemasukan uang berapa, pastikan setiap rupiahnya itu halal. Kedua, setelah di tangan kita, karena berada di kewenangan kita, pastikan setiap rupiah keluar untuk sesuatu yang halal. Fisabilillah, screening sederhananya seperti itu. Pastikan. Kalau beli makanan menyehatkan atau enggak? Jangan sampai malah merusak kesehatan kok dibeli. Jangan fisabilillah togut nanti. Ini uangnya untuk mendukung partai mana misalnya? Partai yang mensejahterakan orang banyak ataukah justru yang partai yang memperkaya dirinya misalnya? Harus fisabilillah, jangan fisabilillah togut. Ini nyekolahin anak motifnya apa? Agar dia bisa menjadi manusia utuh di dunia dan akhirat atau supaya dapat penghasilan banyak? Dikoreksi lagi terus. Layak nggak di sekolahin mahal-mahal di sana? Layak nggak beli rumah di sana? Layak nggak beli kendaraan ini? Setiap rupiah harus dipertanyakan. Saya kendaraan seperti ini karena mobilitas saya tinggi, keluarga saya jauh, orang tua saya jauh, saya harus butuh bolak-balik intens 1 bulan 2 kali misalkan. Maka harus support, harus selalu kita punya penjelasan. Kalau enggak maka jangan. Mending di saving uangnya, disalurkan ke yang fisabilillah, apapun itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lahum ajruhum. Nah, lahum ajruhum itu gini. Kalau sederhana ini kan mereka memperoleh pahala. Seringkali ajrun ini diterjemahkan pahala ya. Di ayat yang lain kata-kata ajrun ini bisa berarti upah kayak gaji gitu, Pak. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu pendapat anaknya Nabi Syuaib ya ketika menilai Nabi Musa ya. Ini Musa ini cakap sekali. Dia profesional dan jujur. Nggak ada yang layak dijadikan karyawan selain dia. Istajarta. Nah, ini lahum ajruhum inda rabbihim. Allah akan menggaji kalian. Jadi kan gini, Pak. Kalau kita kepala keluarga, kalau kita nggak punya income, kita pusing kan? Nah, ajrun ini bisa kita artikan sebagai income misalnya. Nanti kalau di akhirat kita nggak punya income, itu celaka, bukan pusing lagi. Di dunia kita nggak punya income, masih bisa ditopang oleh sosial support system sosial misalkan. Apakah ada yang punya saudara, komunitas, segala macam. Tapi kalau di akhirat, kalau kita bangkrut, nggak dapat gajian dari Tuhan, ajrun itu sana. Kita gajian nggak di akhirat sana nanti? Di dunia seringkali kita nanya, pas mau gajian, oh kamu minta gaji, kerja mau apa? Gitu. Berapa hari kamu masuk? Sampai dihitung prorata segala macam, dilihat grade-nya, dilihat levelnya, dilihat masa kerjanya. Allah kan maha adil. Kalau SDM yang profesional biasanya detail itu. Yakin Allah nggak lebih detail dari itu? Maka kalau kita mau menghadap Tuhan, minta gajian dari Tuhan, pastikan kita worth it, kita layak untuk mendapatkan gaji itu. Lahum ajruhum. Kalau enggak, jangan-jangan kita nggak dapat gaji. Nah, orang yang gajian dari Tuhan nanti, barulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Di sini jaminan ayat ini diberikan kepada orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang setiap rupiahnya itu dikeluarkan, di-spend di atas nama Allah fisabilillah untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita harusnya aman ya, karena yang diingini Tuhan pasti baik, Pak. Maka kalau kita ngikutin SOP Tuhan dalam mengeluarkan uang kita, pasti kita aman, harusnya gitu. Karena kalau bukan SOP Tuhan, jangan-jangan SOP setan yang kita ikutin, ngeri. Karena mengikuti nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, ngikutin nafsu, nafsu diturutin. Nafsu mau apa kamu? Beli itu 3 porsi, 6 porsi, 7 porsi. Nggak habis, dibuang ke tong sampah. Mubazir adalah temannya setan. Itu SOP setan seperti itu. Kalau SOP Tuhan ada makanlah saat kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi seringkali kadang-kadang bacaan kita belum berefek banyak terhadap tindakan kita. Yang terakhir, ini ada satu hadis. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak merangkum ya penjelasan tadi. Kalau ayatnya tadi baru 3 dari 12, berarti masih ada 9 lagi ya. Nanti baca masing-masing di rumah Pak Bu kita ya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Perkara orang beriman itu amazing, mengagumkan. Kenapa orang beriman mengagumkan? Inna amrahu kullahu khair. Karena seluruh perkara yang berkaitan sama orang beriman itu baik. Apapun baik kalau kena orang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang seperti itu, cuma orang beriman aja bisa kayak gitu. Rinciannya ya, in asobathu sarra syakara. Kalau mendapatkan kesenangan, kemudahan, orang beriman itu bersyukur. Fakana khairan lahu. Orang yang bersyukur, kata Tuhan, ditambahkan kenikmatannya, ditambah lagi kemudahannya, ditambah lagi kemuliaannya, ditambah lagi fadlunnya, keutamanya ditambah lagi kalau orang itu bersyukur. Wa in asobathu darra, kalau ditimpa kesukaran, ditimpa kesulitan, ditimpa bahaya, sobaro, orang beriman itu sabar. Fakana khairan lah. Bahkan katanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar dibalas oleh Tuhan tuh ghairi hisab. Tuhan nggak mikir-mikir lagi, nggak dihitung-hitung lagi, Pak. Bersyukur, dapat kesenangan dia bersyukur, dapat kesulitan dia bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya adalah yang paling banyak mendatangkan gajian di hadapan Tuhan tadi. Jadi syarat pertama keimanan tadi. Jadi keimananlah yang kita kejar ya. Nah nanti ada Islam, ada iman ya. Di atasnya ihsan. Pintu pertamanya adalah Islam ya. Jadi pastikan Islam dulu. Enggak semuanya orang Islam beriman. Jadi bagi yang Islamnya sudah sempurna, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu nggak boleh lepas setiap detik. Jangan sampai kita satu detik pun mengingkari Tuhan. Syahadat tiap detik ya. Kalau sholat 5 kali dalam satu hari, zakat setiap kali mendapatkan penghasilan atau setahun sekali. Nah pastikan zakatnya ya. Zakat itu ada ukuran nisab, keluarkan. Zakatin dulu. Zakat dulu baru yang lain. Zakat dulu baru beli baju, zakat dulu baru jalan-jalan, zakat dulu baru makan-makan. Jangan sampai ada harta orang kita makan, karena zakat prinsipnya bukan milik kita, milik orang. Keempat, puasa. Terakhir, haji. Nah, haji paling tidak usaha kita dulu, berangkat atau enggak berangkat bukan urusan kita. Yang penting kita ada niat, kita ada usaha. Karena kayak pandemi gini kan, nanti kena pasal manis tato'a ilaihi sabila. Lengkap 5-nya kita naik ke level iman. Nah, imanlah yang masuk ke sini nanti. Jadi Islamnya beres dulu. Oke, kira-kira itu dan seperti yang di awal tadi, bisa jadi banyak keliru, bisa jadi banyak yang kurang. Saya sangat senang sekali kalau nanti ada yang mengoreksi di depan atau di belakang. Mudah-mudahan ini jadi pemantik saja ya, bahwa mudah-mudahan ada yang bisa direnungkan agar kita terpicu lagi untuk memperdalam pemahaman kita yang menuju keimanan kita, agar kita termasuk orang-orang yang bertambah ilmu, bertambah hidayahnya juga.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ilmunya nambah tapi hidayahnya nggak nambah. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang cuma nambah ilmunya nggak nambah hidayahnya, dia makin jauh dari Tuhan, bukan makin dekat. Nauzubillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.